Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan memasuki materi terkait dengan clustering model. Adapun clustering model, teman-teman, maka kita akan membahas terkait dengan key means dan juga evaluasi dari clustering model itu sendiri. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang classification model. Biasanya classification model itu di mana kita mempelajari machine learning, kemudian supervised learning ya, kemudian kita sekarang di modul clustering, maka yang kita bahas adalah unsupervised learning. Nah, clustering ini masuk ke dalam komponen unsupervised learning ya. Nah, oke. Oke, di mana teman-teman? Di dalam cluster analisis di mana itu adalah konsep dasar ya dari sebuah analisis cluster. Di mana adalah diidentifikasikan sebagai suatu pendekatan ya yang lama memang yang sudah cukup lama ada dan juga kita juga cukup sering kita tahu di dalam machine learning itu sendiri. Nah, ada 3 pendekatan dalam clustering analysis di mana yang pertama ada berdasarkan partisinya, di mana kita bisa menjadikan beberapa partisi berdasarkan kesamaan tertentu. Yang kedua ada berdasarkan hierarki di mana memang kita kelompokkan ya, pengelompokan memang berdasarkan suatu cabang atau runtutan pada sebuah hierarki model itu sendiri. Nah, dan yang ketiga itu berdasarkan kepada data evaluasi atau evaluasi clustering model. Nah, evaluasi clustering model ini biasanya kita kenal sebagai memang biasanya digunakan dari sebuah suatu cluster. Bagaimana kita bisa melihat cluster-cluster tersebut, apa memang cluster tersebut itu memang dianggap bagus atau memang kita memandang bahwasanya cluster tersebut itu perlu dianalisis menurut clusternya secara keseluruhan. Nah, kemudian memang, di dalam unsupervised learning yang tadi di tabel yang teman-teman bisa lihat, saat ini memang kita sedang mempelajari unsupervised learning yang kita miliki gitu ya, di salah satunya untuk menganalisis cluster ini perlu adanya suatu pemodelan. Nah, yang tadi yang saya sebutkan kita telah di minggu kemarin kalau kita mempelajari classification model, maka yang kita pelajari adalah supervised learning. Nah, di dalam unsupervised learning teman-teman, biasanya itu, ada beberapa step yang perlu kita pelajari, di mana memang, kita akan berbicara ya, bahasa kita berbicara terhadap komputer dan juga komputer tersebut yang mempelajari. Biasanya, alatnya itu langsung komputer gitu ya, mesin learning-nya. Nah, di mana dengan metode ini memang, kesamaan jarak, jarak dekat ataupun jarak jauh atau, eee, berbagai kesamaan itu akan kita kelompokkan gitu kan, kelompokkan menjadi sesuatu klaster-klaster. Nah, dalam mengkelompokkan sebuah klaster-klaster tersebut, maka perlu ada step-step yang harus kita pelajari di sini. Sebagai contoh gitu ya, ketika kita ada data anjing dan kucing, anjing, kucing, kucing, anjing, anjing, kucing, maka di situ, mesin itu harus memproses data tersebut ya. Ketika ada data tersebut, mesin itu akan memproses, mempelajari dengan sendirinya. Mereka akan mengklasifikasikan atau mengklasterkan, oh komponen-komponen kucing, grup kucing itu kucing ras A, B, C, kemudian, dihasilkan terus ada misalkan kelompok anjing, maka akan ada anjing ras A, B, C. Nah, itu yang dinamakan sebuah, menggunakan machine learning itu sendiri. Nah, karena adanya klaster ini, maka akan mengelompokkan ya atau, eee komputer itu akan mencari pola untuk menguji atau apa ya, dianggap canggih gitu loh, komputer tersebut akan
anggap canggih tanpa kita bantu. Kalau klasifikasi model kan biasanya kita membantu komputer ya untuk menelaah data tersebut, tetapi kalau di, unsupervised learning atau, model clustering ini, komputer itu sudah canggih tanpa ada bantuan manusia. Nah, tipe dari classification dan juga clustering ini, tadi pembedanya ada 2 kalau misalkan, tipe dari types of learning-nya gitu ya. Kalau supervised learning itu tadi classification, kalau unsupervised learning itu clustering. Di mana memang, biasanya kalau classification itu datanya yang digunakan adalah data networking, misalkan live streaming, data yang kemarin kita jelaskan, data yang memang cepat ya pergerakannya. Nah, kalau clustering ini bagaimana datanya itu perlu kita explore lebih dalam lagi. Nah, di dalam clustering itu datanya biasanya, memerlukan pattern lain gitu ya. Nah, eee kemudian ini adalah contoh ya, contoh mengklasterkan, berbagai rangkaian data, sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Misalkan ini ada contoh datasetnya ada sapi, ayam, bebek, kemudian diolah menggunakan mesin learning sehingga mereka akan mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Begitu pula ini, kalau intra ini jaraknya jauh, terus ini adalah yang intercluster yang memang jaraknya dekat, seperti itu.